Bab 46 kesalahpahaman ini agak besar. Tepat ketika Chen Pingan hendak melepas pakaian dalam Gao Weiwei yang mewah. Gerakan di luar pintu kantor membuat Chen Pingan berhenti. Tuan Chen, Presiden sedang menemui tamu lain di dalam. Anda tidak boleh masuk. Pergi. Aku akan membunuh siapa saja yang berani menghentikanku hari ini. Terjadi pertengkaran antara sekretaris dan seorang pria di luar pintu kantor. Detik berikutnya, pintu kantor Gao Weiwei ditendang dari luar dengan keras. Seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun masuk ke kantor Gao Weiwei bersama sekelompok pria galak. Saat melihat Gao Weiwei ditekan di atas sofa oleh Chen Pingan, dan Gao Weiwei acak-acakan, tangan Chen Pingan berusaha merobek garis pertahanan terakhir Gao Weiwei. Pria dan orang-orang besar di belakangnya tercengang oleh pemandangan indah di depan mereka, dan sekretaris Gao Weiwei juga tercengang. Chen Pingan melihat sekelompok orang bergegas masuk dengan marah. Mereka jelas memiliki dendam terhadap Gao Wei. Jadi dia tanpa sadar melepaskan Gao Wei. Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, Gao Weiwei buru-buru menarik pakaiannya untuk menutupi tubuhnya yang seputih salju. Dan sekelompok pria yang menerobos masuk dari luar pulih. Bukankah kamu bilang wanita jalang bernama Gao ini akan menemui tamu? Mementaskan erotika langsung dengan seorang pria di kantor adalah apa yang Anda sebut bertemu tamu. Pria itu berbalik dan menunjuk sekretaris Gao Weiwei dan bertanya. Dia jelas salah memahami Chen Pingan sebagai anak laki-laki cantik Gao Weiwei. Saya, sekretaris ditanya dan beberapa saat tidak tahu harus menjawab apa. Karena dia tidak menyangka presiden akan berhubungan seks dengan pria yang tiba-tiba muncul di kantor ini. Pantas saja presiden tidak pernah tertarik pada pria manapun selama beberapa tahun ini. Ternyata dia sudah memiliki seseorang di hatinya. Dan dia adalah pria yang tampan dan menawan. Karena Chen Pingan pernah berlatih teknik kontrol Phoenix. Ketika sekretaris wanita cantik itu memandang ke arah Chen Pingan, dia merasa bahwa Chen Pingan memancarkan temperamen yang menawan. Dan hanya satu atau dua pandangan saja sudah bisa membuat orang diam-diam terpesona. Tiba-tiba sang sekretaris merasa Chen Pingan di depannya tampak familiar. Ada foto pria di depannya di laci meja presiden. Presiden selalu memegang foto itu dengan linglung saat tidak melakukan apapun. Chen Xinian, kenapa kamu masuk ke kantorku dengan begitu banyak orang? Apakah kamu ingin memberontak? Gao Weiwei mengatur pakaiannya untuk menutupi sinar matahari musim semi dan kemudian berdiri dari sofa. Dia memandang pria yang masuk ke kantornya dengan wajah dingin dan bertanya. Kamu menebaknya dengan benar. Aku di sini untuk memberontak hari ini. Pria yang dipanggil Gao Weiwei sebagai Chen Xinian tidak menyembunyikan tujuannya sama sekali. Setelah berbicara, dia mengeluarkan pistol dari tangannya dan menempelkannya ke kepala Chen Pingan. Organisasi Sihai dan grup Sihai didirikan oleh paman saya. Mereka adalah milik keluarga Chen kami. Anda hanyalah putri angkat paman saya dan orang luar. Sekarang setelah dia meninggal, kekuatan organisasi Sihai dan grup Sihai seharusnya menjadi milikku. Garis keturunan langsung dari keluarga Chen ini berkuasa. Jadi mengapa Anda, orang luar, bertanggung jawab atas organisasi Sihai dan grup Sihai? Hari ini aku di sini untuk mengambil alih organisasi Sihai dan grup Sihai. Serahkan kekuasaan secepatnya. Kalau tidak aku akan membunuh kekasihmu dulu. Lalu kamu. Chen Xinian menodongkan pistol ke kepala Chen Pingan dan mengancam Gao Weiwei. Tindakannya mengejutkan semua orang yang hadir. Wajah Chen Pingan menjadi semakin muram. Saya pikir pihak lain pasti salah memahami apa yang mereka lihat ketika mereka masuk. Dan bahkan salah memahami diri mereka sendiri sebagai kekasih Gao Weiwei. Jadi mereka menodongkan pistol ke kepala mereka dan mengancam Gao Weiwei. Sepertinya kesalahpahaman ini agak besar. Chen Xinian, dia bukan kekasihku. Jika terjadi sesuatu, datanglah padaku sendiri. Jangan libatkan orang tak bersalah lainnya. Gao Weiwei melihat Chen Pingan dengan pistol diarahkan ke kepalanya. Dan dia menjelaskan dengan ekspresi panik. Bab 47 kejutan yang tak terduga. Karena dia bukan kekasihmu. Kenapa kamu begitu gugup? Chen Xinian bertanya sambil mencibir. Aku, Gao Wei tidak bisa berkata-kata karena pertanyaan itu.
Tindakan Gao Weiwei membuat Chen Xinian semakin yakin bahwa Chen Ping'an di depannya adalah kekasih angkat Gao Wei. Bahkan sekretaris Gao Wei, Fang Xiaoran, terkejut dengan ekspresi Gao Wei yang tidak bisa berkata-kata. Presiden Gao Weiwei, seorang wanita yang biasanya begitu tegas dan tidak pernah menunda-nunda, menjadi tidak berdaya untuk melindungi pria yang tiba-tiba datang ke rumahnya hari ini. Dia sudah lama tidak bersama Gao Wei, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat CEO Gao Weiwei begitu bingung. Meskipun Gao Weiwei pernah terjebak dalam pengepungan ketat dengan ketua lama sebelumnya, Gao Wei tidak pernah mengerutkan kening, apalagi menunjukkan ekspresi panik. Inilah sebabnya mengapa ketua lama yang tidak memiliki anak tidak menyerahkan grup tersebut kepada keponakannya Chen Xinian sebelum kematiannya, melainkan menyerahkannya kepada Gao Wei, putri angkatnya, untuk dikelola. Chen Xinian, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya, aku akan membiarkan kalian semua keluarga Chen, tua dan muda, dikuburkan bersamanya. Aku, Gao Weiwei, akan melakukan apa yang aku katakan. Setelah Gao Weiwei tenang, dia kembali bersikap acuh tak acuh seperti biasanya dan mengancam Chen Xinian dengan nada sinis. 5 tahun yang lalu, dia dan 6 saudara perempuannya dipaksa dan telah menyakitinya sekali, menyebabkan dia dipenjara selama bertahun-tahun. Dia masih merasa bersalah sampai sekarang. Jika sesuatu terjadi padanya lagi karena dia hari ini, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Kata-kata dingin Gao Weiwei sangat menakutkan Chen Xinian sehingga dia mundur selangkah tanpa sadar. Namun, Chen Xinian segera menyadari bahwa dia memiliki pistol di tangannya. Dan dia telah membawa begitu banyak orang ke sini hari ini. Tidak peduli seberapa kuat dan cakapnya Gao Weiwei, dia sendiri tidak bisa menjadi lawannya. Ekspresi Chen Xinian perlahan menjadi tenang. Berhentilah berpura-pura berada di sini. Aku menyarankanmu untuk menyerahkan token ajaib 4 laut dengan patuh. Jika tidak, aku tidak keberatan membunuhmu dan kekasihmu terlebih dahulu. Lalu perlahan mencari token ajaib 4 laut. Setelah Chen Xinian selesai berbicara, pistol yang diarahkan ke Chen Ping'an langsung ditempelkan ke kepala Chen Ping'an. Organisasi Sihai adalah organisasi yang sangat ketat. 4 Jenderal Iblis Utama bertanggung jawab atas 4 departemen utama organisasi Sihai, pertempuran, logistik, keuangan, dan personel. Hanya dengan memperoleh perintah Iblis Sihai, 4 Jenderal Iblis Utama dapat melakukannya organisasi Sihai diperintahkan. Kalau tidak, dia akan menjadi seperti sekarang ini. Menghancurkan grup Sihai tidak ada gunanya. Dan pamannya, Chen Changsheng, yang dikenal sebagai salah satu dari 3 Raja Iblis di Barat Daya, menyerahkan pengelolaan grup Sihai kepada Gao Weiwei sebelum kematiannya, dan bahkan menyerahkan perintah Iblis Sihai kepada Gao Weiwei. Ada 2 cara untuk menciptakan Raja Iblis 4 Laut. Yang pertama adalah ditunjuk secara pribadi oleh generasi tua Raja Iblis 4 Laut dan menyerahkan Ordo Iblis 4 Laut ke tangan pihak lain. Jika generasi tua Raja Iblis Sihai tidak menunjuk seorang kandidat, maka kandidat tersebut akan dipilih melalui kompetisi internal dalam organisasi Sihai. Beberapa waktu yang lalu, Chen Changsheng, Raja Iblis dari 4 Lautan, meninggal secara tak terduga. Hanya Gao Weiwei yang berada di sisinya sebelum dia meninggal. Dan Ordo Iblis dari 4 Lautan jatuh ke tangan Gao Weiwei. Chen Xinian merencanakan beberapa hari sebelum dia membuat drama perebutan kekuasaan hari ini. Dia telah memalsukan bukti bahwa pamannya menunjuknya untuk mengambil alih Ordo Raja Iblis 4 Laut sebelum kematiannya. Dan sekarang satu-satunya yang tersisa hanyalah Ordo Raja Iblis 4 Laut di tangan Gao Weiwei. Selama dia mendapatkan perintah sihir Sihai, dia akan mengambil keputusan akhir di organisasi Sihai mulai sekarang. Yang tidak disangkanya adalah hari ini, Gao Weiwei yang selama ini tidak setia terhadap laki-laki, justru berhubungan seks dengan laki-laki di kantor. Ini jelas merupakan kejutan yang tidak terduga baginya. Wanita berhati dingin seperti Gao Weiwei ternyata berhubungan seks dengan pria di kantor, yang membuktikan bahwa dia sangat mencintai pria tersebut. Inilah kelemahannya. Bab 48 Chen Xinian memohon belas kasihan. Aku bisa memberimu token ajaib 4 laut.
Tapi prasyaratnya adalah kamu harus melepaskannya dulu. Jika tidak, kamu tidak akan bisa mendapatkan token ajaib 4 laut bahkan jika kamu membunuhku. Gao Weiwei berkata tanpa ragu-ragu. Kata-katanya kembali mengejutkan Sekretaris Fang Xiaoran. Anda harus tahu bahwa Ordo Sihir Sihai adalah jimat presiden. Setelah Ordo Sihir Sihai hilang, keluarga Chen tidak akan takut padanya. Setelah keluarga Chen mendapatkan perintah sihir Sihai, mereka pasti akan menemukan cara untuk menyingkirkannya agar dapat sepenuhnya mengendalikan grup Sihai dan organisasi Sihai. Tapi sekarang bagi pria ini, CEO sebenarnya setuju untuk menyerahkan Forces Demonic Order dan tetap menempatkan dirinya dalam bahaya. Bisa dibayangkan betapa pentingnya orang ini bagi presiden. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan denganku sekarang. Serahkan perintah sihir 4 laut segera. Dan aku bisa membiarkanmu pergi bersama. Aku akan memberimu 10 detik untuk memikirkannya. Jika kamu tidak menyerahkan perintah iblis 4 laut setelah 10 detik, aku akan melubangi kekasihmu. Jika kamu ragu selama 1 menit, aku akan menembakmu. Jika kamu ragu-ragu selama 10 menit, aku akan menembakmu 10 kali. Tembak. Mulai dari paha dan lanjutkan ke atas. Kata Chen Xinian sambil memindahkan moncong pistol dari kepala Chen Pingan ke pahanya. Kamu memilih orang yang salah. Tepat ketika Chen Xinian menggerakkan moncong pistolnya, suara dingin dan menusuk tulang keluar dari mulut Chen Pingan. Saat Chen Pingan berbicara, tubuhnya juga bergerak. Saat Chen Xinian sedang menggerakkan pistol di tangannya, Chen Pingan memanfaatkan kesempatan itu untuk mencubit pergelangan tangan lawannya. Dengan sedikit tenaga, pergelangan tangan Chen Xinian merasakan tusukan yang sakit. Ah, tanganku sakit sekali, Chen Xinian berteriak. Dan pistol di tangannya tiba-tiba kehilangan kendali dan jatuh ke tanah. Chen Pingan menendang pistol yang jatuh ke tanah ke kaki Gao Weiwei. Adegan ini terjadi dalam kilatan petir. Sebelum ada yang bisa bereaksi, pistol Chen Xinian sampai ke kaki Gao Weiwei. Gao Weiwei, yang sedang mencari kesempatan untuk menyelamatkan Chen Pingan, melihat pemandangan ini. Matanya meledak karena kegembiraan. Dan dia buru-buru membungkuk untuk mengambil pistol Chen Xinian dan menaruhnya di kepala Chen Xinian. Chen Xinian terkejut. Mengapa situasi yang sudah di bawah kendalinya tiba-tiba berubah? Orang-orang yang dibawa oleh Chen Xinian tanpa sadar mengeluarkan senjata dan mengepung Chen Pingan dan Gao Weiwei. Tidak ada yang boleh bergerak dan mundur. Kalau tidak aku akan menembaknya. Dengan pistol di tangannya, Gao Weiwei segera melanjutkan gayanya yang tegas dan tegas sebelumnya. Mengarahkan pistol ke kepala Chen Xinian dan mengancam orang-orang yang mengelilinginya dan Chen Pingan. Jangan bertindak gegabah. Menjauhlah. Chen Xinian, yang menodongkan pistol ke kepalanya, panik dan segera meminta orang-orang yang dibawanya untuk mundur. Dia tahu lebih baik dari siapapun wanita seperti apa Gao Wei di depannya. Gao Wei telah naik ke posisinya saat ini selangkah demi selangkah dari seorang sekretaris kecil di sebelah pamannya. Dia mengikuti pamannya Chen Changsheng melalui hidup dan mati berkali-kali. Dan banyak musuh yang tidak berani diprovokasi oleh Chen Xinian sebelum jatuh ke tangannya ditembak. Bahkan Chen Pingan terkejut dengan reaksi sensitif Gao Weiwei. Jika dia adalah gadis biasa, dia akan sangat ketakutan hingga kakinya lemah saat menghadapi adegan seperti itu. Gao Weiwei di depannya sepertinya bukan lagi mahasiswi lemah yang dia kenal 5 tahun lalu. Tuan Gao, saya baru saja bercanda dengan Anda. Jangan menganggapnya serius. Saya akan membawa orang-orang saya dan segera pergi. Dan saya tidak akan merepotkan Anda lagi. Setelah meminum minuman keras anak buahnya, Chen Xinian memohon belas kasihan pada Gao Weiwei dengan senyuman yang lebih jelek daripada menangis. Saya tidak akan menganggap apa yang baru saja Anda lakukan sebagai lelucon. Jika Anda berani mengancam saya, Gao Weiwei, Anda harus membayar harganya. Gao Weiwei menjawab dengan dingin. Chen Xinian sangat ketakutan hingga tungkai dan kakinya menjadi lemah dan dia berlutut dengan sentakan. Bab 49 Gao Weiwei berbohong. Tuan Gao, saya tahu saya salah. Saya seharusnya tidak terlalu terobsesi. Mohon maafkan saya sekali saja demi paman saya Chen Changsheng. Saya berjanji bahwa saya tidak akan pernah memiliki niat buruk terhadap posisi iblis raja lagi.
Tolong beri saya bantuan. Tuan Gao. Beri saya kesempatan. Chen Xinian memeluk kaki Gao Weiwei dan memohon dengan ekspresi panik. Lepaskan tanganmu. Gao Weiwei. Aku selalu menepati janjiku. Jika aku menyuruhmu membayar harganya, maka kamu harus membayar harganya. Gao Weiwei menendang Chen Xinian yang sedang berlutut di tanah memohon ampun. Lalu mengarahkan pistol ke paha Chen Xinian dan menembaknya. Ah, kakiku. Usai ditembak. Segumpal darah berceceran dari paha Chen Xinian. Diiringi teriakan Chen Xinian. Chen Xinian yang awalnya sombong, duduk di tanah dengan tangan menutupi pahanya yang berdarah dan berteriak berulang kali. Bawa dia keluar dari sini sebelum dia mengotori lantai kantorku. Gao Weiwei memberi perintah dingin kepada orang-orang yang dibawa oleh Chen Xinian. Ekspresi acuh tak acuh Gao Weiwei dan metode kejam menekan semua orang yang dibawa oleh Chen Xinian. Tidak ada yang berani bersuara. Beberapa orang melangkah maju dengan panik dan membawa pergi Chen Xinian yang masih meratap. Sekretaris, segera pecat semua penjaga keamanan, manajer, dan staf meja depan pada shift hari ini. Setelah Chen Xinian dibawa pergi, Gao Weiwei segera menemui sekretarisnya Fang Xiaoran dan memberikan instruksi. Chen Xinian bisa dengan sombong membawa begitu banyak orang ke kantornya sebagai presiden. Tetapi dia dan sekretarisnya belum pernah menerima kabar apapun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa penjaga keamanan dan meja depan shift hari ini telah disuap oleh Chen Xinian. Untuk mencegah hal ini terjadi lagi, dia hanya bisa mengganti semua penjaga keamanan dan personel meja depan pada shift hari ini. Bahkan manajer departemen keamanan tidak mau melepaskannya. Dia lebih memilih membunuh 1.000 orang daripada melepaskan 1 orang. Ya, Presiden, aku akan segera mengaturnya. Setelah menerima perintah Gao Weiwei, sekretaris mengetahui keseriusan masalah ini dan segera keluar untuk membuat pengaturan setelah merespons. Setelah sekretaris pergi, hanya Gao Wei dan Chen Pingan yang tersisa di kantor Gao Wei. Gao Weiwei berjalan mendekat, menutup dan mengunci pintu kantor, lalu berjalan kembali ke Chen Pingan. Ketika Gao Weiwei, yang awalnya memiliki wajah dingin, menghadapi Chen Pingan, ekspresi dingin di wajahnya yang tidak pernah berubah selama ribuan tahun langsung meleleh, dan dia menjadi gugup dan bingung. Senior Chen, apakah kamu tidak terluka sekarang? Gao Weiwei bertanya pada Chen Pingan dengan sedikit bingung. Mengapa kamu melakukan ini saat itu? Siapa yang memerintahkanmu? Chen Pingan tidak menjawab pertanyaan Gao Weiwei dan langsung bertanya tentang apa yang terjadi saat itu. Dia tidak percaya ketujuh orang itu akan menjebaknya. Dermawan yang mendanai mereka, tanpa alasan. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa seseorang menyuap atau menggunakan cara lain untuk mengintimidasi mereka bertujuh agar melakukan hal ini. Dia tidak akan membiarkan Gao Weiwei dan 6 orang yang tidak tahu berterima kasih lainnya pergi. Dan dia juga akan mencari tahu orang di balik layar untuk menyelesaikan masalah. Tidak ada yang menghasut apa yang terjadi saat itu. Itu hanya perilaku pribadi kami bertujuh. Jika menurutmu balas dendam pada kami dapat menutupi kerugian yang kami lakukan padamu saat itu, datang saja dan aku tidak akan melawan. Dan aku tidak akan menyalahkanmu. Kalau mau ganti rugi, tanyakan saja. Entah itu uang, kekuasaan atau lainnya. Selama itu yang bisa saya lakukan, saya akan memuaskan Anda. Sedangkan 6 orang lainnya, kami berpisah setelah lulus kuliah dan tidak ada kontak lebih lanjut. Saya tidak tahu di mana mereka sekarang. Jawaban Gao Weiwei mengejutkan Chen Pingan. Tetapi Chen Pingan segera menyadari bahwa mata Gao Weiwei terus mengelak. Dan dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan tidak berani melihat dirinya sendiri. Hanya ada satu kemungkinan dalam situasi ini. Dan itu adalah kebohongan Gao Weiwei. Bab 50 Kondisi Gao Weiwei. Sorot matamu dengan jelas memberitahuku bahwa kamu berbohong. Katakan sejujurnya. Siapa orang di balik layar yang menghasutmu melakukan ini? Dan apa tujuannya? Chen Pingan secara belak-belakan membeberkan kebohongan Gao Weiwei dan bertanya lagi dengan agresif. Ya, kami dipaksa untuk menjebakmu saat itu. Tetapi kekuatan orang yang menghasut kami terlalu besar. Memberitahumu identitasnya tidak akan ada gunanya bagimu. Dan bahkan mungkin merugikanmu. Perlakukan saja itu sebagai tujuh dari kami.
Bolehkah aku bersikap tidak berterima kasih dan dengan sengaja menjebakmu? Aku mohon. Jangan tanya lagi. Gao Weiwei sepertinya tahu bahwa kebohongannya tidak bisa disembunyikan dari Chen Pingan. Dia tidak terus berbohong. Tapi dia menolak memberitahu Chen Pingan siapa orang di balik layar itu. Belum lagi tujuan orang di balik layar. Tindakan Gao Weiwei membuat Chen Pingan mengerutkan kening. Gao Weiwei sekarang adalah presiden grup Sihai. Dan menurut manajer Sen dari Bank Ruisi, pendukung grup Sihai adalah organisasi Sihai. Salah satu dari 3 kekuatan bawah tanah utama di barat daya hampir puluhan miliar. Namun meski begitu, wajah Gao Weiwei masih berubah sangat jelek ketika dia berbicara tentang orang di balik layar yang menghasut mereka untuk menjebaknya. Dari detail halus ini, Chen Pingan bisa melihat kekuatan orang yang menghasut mereka untuk menjebaknya besarnya. Bahkan jika Gao Weiwei menjadi presiden grup Sihai sekarang, dia masih tidak bisa bersaing dengan orang itu secara langsung. Namun saat itu, saya hanyalah seorang kepala dokter biasa di rumah sakit, dan saya tidak menyinggung perasaan apapun. Orang besar macam apa yang mencoba menjebaknya? Mengapa menjebak diri sendiri? Tindakan Gao Weiwei membuat Chen Pingan semakin bingung, dan dia ingin tahu lebih banyak lagi siapa dalang di balik layar. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin memberitahuku informasi tentang orang di balik layar? Chen Pingan menekan ketidaksabaran di hatinya. Berjalan ke kursi bos Gao Weiwei dan duduk. Menyilangkan kaki dan bertanya pada Gao Weiwei dengan tenang. Jika Anda bersikeras untuk mengetahui orang yang bertanggung jawab saat itu, saya dapat memberitahu Anda. Tetapi Anda harus menyetujui satu syarat. Yang mengejutkan Chen Pingan. Gao Weiwei tidak lagi bersikeras seperti sebelumnya, tetapi melepaskan Chen Pingan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan. Adalah tugasmu untuk mengakui segala sesuatu di depanku. Chen Pingan menjawab dengan dingin. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Jika kamu tidak menyetujui persyaratanku, aku bahkan tidak akan memberitahumu sampai kamu mati. Terserah kamu. Gao Weiwei mengertakkan gigi dan berkata kepada Chen Pingan seolah inisiatif ada di tanganku. Oke, apa syaratnya? Selama saya bisa melakukannya, tidak melanggar hukum, dan tidak melanggar moralitas, saya bisa menjanjikan apapun kepada Anda. Melihat kegigihan Gao Wei, Chen Pingan sedikit tidak berdaya. Untuk mengetahui siapa dalang di balik layar, dia tidak punya pilihan selain berkompromi dengan Gao Wei. Syaratku adalah kamu mengambil alih organisasi 4 lautan, menjadi Raja Iblis 4 Laut yang baru, dan mengambil alih Ordo Raja Iblis 4 Laut. Lalu aku akan menemukan cara untuk membantumu menaklukkan 2 Raja Iblis besar lainnya di bawah tanah, kekuatan di barat daya, dan mendukung Anda untuk menjadi Raja bawah tanah di barat daya. Ketika saatnya tiba Anda memiliki kekuatan untuk bersaing dengan orang itu, saya akan memberitahu Anda informasi tentang orang di balik layar dan membiarkan Anda membalas dendam darinya. Dia. Petik 2. Gao Weiwei mengatakan kondisi yang membuat Chen Pingan kaget. Ternyata dia diminta untuk mengambil alih organisasi 4 Laut dan menjadi Raja Iblis 4 Laut yang baru. Dan mendukungnya menjadi Raja Iblis terbesar dengan kekuatan bawah tanah terbesar di barat daya. Organisasi Sihai mana yang kamu yakin ingin ambil alih? Chen Pingan mengira dia salah dengar dan bertanya dengan tidak percaya. Itu benar. Syaratku adalah kamu mengambil alih Ordo Raja Iblis 4 Laut dan menjadi Raja Iblis 4 Laut yang baru. Hanya ketika kekuatanmu menjadi lebih kuat, dan aku memberitahumu identitas orang itu, barulah kamu bisa melindungi dirimu sendiri, dan bahkan membalas dendam. Bab 51 mengambil alih posisi manajer Departemen Keamanan. Ayah angkatku Chen Changsheng adalah generasi sebelumnya dari Raja Iblis 4 Laut. Dia meninggal secara tak terduga beberapa waktu lalu. Sebelum dia meninggal, dia memberiku perintah Raja Iblis 4 Laut yang dapat memerintahkan organisasi 4 Laut untuk diamankan. Selama saat kamu mengangguk, aku akan memberikan perintah Raja Iblis 4 Laut kepadamu sekarang, menjadikanmu Raja Iblis baru di dunia yang dihormati semua orang. Gao Weiwei berkata, berjalan ke mejanya dan meraba-raba di bawah meja. Dinding di belakang kursinya perlahan terbuka, memperlihatkan kompartemen tersembunyi di dalamnya. Setelah membuka kotak berisi kode rahasia tersebut,
Terdapat sebuah token seukuran telapak tangan bayi, berwarna emas tua, dan terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Gao Weiwei mengeluarkan token itu dan menyerahkannya ke tangan Chen Pingan. Chen Pingan melihat beberapa pola sederhana diukir di sekitar token, dan 4 karakter kuat, Sihai, dan Orde Ajaib, terukir di kedua sisinya. Apakah ini perintah Raja Iblis Empat Laut yang baru saja diminta oleh Chen Xinian untuk diserahkan? Chen Pingan melihat token di tangannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, ini adalah Raja Iblis Ordo Empat Laut. Selama kamu memilikinya, kamu akan menjadi generasi baru Raja Iblis Empat Laut di masa depan. Dalam seminggu, pasukan bawah tanah di Barat Daya akan mengadakan konferensi seni bela diri untuk memilih Raja Barat Daya dan menyatukan kekuatan bawah tanah di 3 provinsi Barat Daya. Kemudian saya akan membantu Anda menaklukkan 2 Raja Iblis lainnya dan mendorong Anda ke tahta Raja Bawah Tanah Barat Daya, memimpin 3 provinsi Barat Daya. Gao Weiwei secara singkat menjelaskan rencananya kepada Chen Pingan. Meskipun membiarkan Chen Pingan mengambil alih perintah Raja Iblis Sihai dan mendukung Chen Pingan menjadi Raja Barat Daya akan membuat banyak orang melompat untuk menghentikannya, terutama mereka yang berada di dalam organisasi Sihai. Bisa dikatakan sulit, tapi inilah yang dia lakukan, berhutang padanya. Betapapun sulitnya, dia akan mengatasinya satu persatu. Saya harap Anda menepati janji Anda ketika saatnya tiba. Chen Pingan mengangkat bahu, berkata dengan acuh tak acuh, dan memasukkan kembali token Raja Iblis Empat Laut ke dalam kotak. Meskipun dia tidak peduli dengan organisasi Sihai ini, Gao Weiwei bersikeras agar dia mengambil alih organisasi Sihai sebelum memberitahu dia siapa yang berada di balik layar. Jadi dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Ngomong-ngomong, aku butuh pekerjaan dengan lebih banyak kebebasan dan gaji yang layak sekarang. Tolong aturkan untukku. Setelah Chen Pingan mengembalikan perintah sihir Empat Laut, dia menoleh ke Gao Weiwei dan berkata, dia keluar untuk mencari pekerjaan kali ini. Jika dia kembali tanpa mendapatkan pekerjaan, Li Ruonan pasti akan memintanya untuk bekerja di Jiuxing KTV lagi. Bebaslah. Ini pekerjaan dengan gaji yang layak. Ayo lakukan ini. Saya baru saja memecat manajer keamanan grup Sihai. Bagaimana kalau Anda mengambil posisi manajer keamanan grup Sihai untuk sementara waktu? Dan urusan lain bisa diatur setelah urusan organisasi Sihai diselesaikan. Bagaimana? Gao Weiwei berkata kepada Chen Pingan dengan nada konsultatif. Saat itu, dia diam-diam menyukai senior yang baik hati mendukung mereka. Namun, setelah apa yang terjadi 5 tahun lalu, meskipun dia sekarang terkenal dan mengelola perusahaan grup dengan aset hampir puluhan miliar, dia tidak berani bertransaksi dengan dia di dalam hatinya. Senior memiliki niat jahat. Sekarang dia hanya ingin melakukan yang terbaik untuk menebus kesalahan yang dia lakukan pada seniornya. Oke, kalau begitu kamu bisa meminta seseorang untuk mengenalkanku dengan grup Sihai dan Departemen Keamanan Grup. Setelah berpikir sejenak, Chen Pingan setuju untuk menjadi manajer keamanan grup Sihai. Tunggu sebentar. Saya akan meminta sekretaris untuk mengajak Anda membiasakan diri dengan lingkungan kelompok segera. Setelah Gao Weiwei selesai berbicara, dia segera membuka pintu dan meminta sekretarisnya mengatur kantor untuk Chen Pingan. Menjalani prosedur masuk. Manajer Chen, ini akan menjadi kantormu mulai sekarang. Tetapi saya ingin mengingatkan manajer Chen, jika Anda tidak ingin mati, sebaiknya menjauhlah dari presiden kita. Presiden kita telah ditunjuk oleh Tuan Li, dan Anda tidak boleh menyinggung perasaan Tuan Li. Petik 2. Setelah mengatur segalanya, Fang Xiaoran, sekretaris presiden, tiba-tiba memperingatkan Chen Pingan dengan penuh arti. Chen Pingan tercengang mendengar kata-kata sekretaris itu. Bab 52 Permusuhan. Siapa Tuan Li? Chen Pingan bertanya tanpa sadar. Meski sangat membenci Gao Vivi, tak bisa dipungkiri kalau Gao Wei kini menjadi makhluk dingin dan mempesona yang membuat hati para pria berdebar-debar. Gao Weiwei tidak berkedip saat dia menembak Chen Xinian barusan. Tapi sekarang dia menjadi begitu kejam dan bengis. Chen Pingan sangat penasaran siapa orang yang tidak takut dengan cara kejam Gao Weiwei dan berani mengejarnya. Jangan beri kesempatan kepada orang lain. Nama Tuan Muda Li adalah Li Jingkang.
Dan dia adalah adik dari iblis wanita Li Qiusui, salah satu dari 3 iblis besar di Barat Daya. Jika Anda tidak mendengarkan nasihat saya, jangan salahkan siapapun karena tidak mendengarkannya. Mengingatkanmu jika kamu dihukum oleh orang lain. Fang Xiaoran mengungkapkan identitas Tuan Li. Berapa banyak yang dikeluarkan Li Jingkang untuk menyuapmu? Chen Pingan bertanya pada pihak lain pada Xiaoran dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Apa maksudmu? Ketika Fang Xiaoran mendengar kata-kata Chen Pingan, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, dan matanya menatap Chen Pingan dengan penuh kejahatan. Secara harfiah, jika Li Jingkang itu tidak menyuapmu, mengapa kamu begitu peduli kalau aku terlalu dekat dengan presiden? Apakah kamu pengkhianat yang diatur Li Jingkang agar berada di sekitar Gao Weiwei? Chen Pingan bertanya lagi pada Xiaoran sambil tersenyum. Manajer Chen, harap perhatikan kata-kata Anda. Saya hanya dengan baik hati mengingatkan Anda bahwa jika Anda tidak menghargainya, lupakan saja dan ludahi orang lain. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya, Fang Xiaoran, mudah untuk diacau? Jika kamu memfitnahku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Fang Xiaoran sangat marah dengan perkataan Chen Pingan sehingga dia langsung mengancam Chen Pingan. Chen Pingan mengangkat bahu, terlalu malas untuk memperhatikan pihak lain, berbalik dan meninggalkan kantor. Kemana kamu pergi? Reaksi Chen Pingan membuat Fang Xiaoran merasa seperti meninju kapas tanpa fokus. Dia merasa sangat sedih dan hanya bisa menghentakkan kakinya ke belakang dan bertanya pada Chen Pingan. Saya manajer Departemen Keamanan sekarang. Jadi tentu saja saya pergi ke Departemen Keamanan untuk menemui bawahan saya. Chen Pingan menjawab dengan santai tanpa menoleh ke belakang. Pada akhirnya, Fang Xiaoran hanya bisa mengikuti di belakangnya, memanggil orang-orang dari Departemen Keamanan untuk berkumpul di Departemen Keamanan untuk menunggu kedatangan mereka. Presiden baru saja memintanya untuk memimpin Chen Pingan agar mengetahui situasi kelompok tersebut. Sekarang Chen Pingan pergi ke Departemen Keamanan. Dia tentu saja harus mengikuti orang-orang yang memperkenalkan Chen Pingan ke Departemen Keamanan. Akibatnya, Fang Xiaoran dan Chen Pingan baru saja tiba di Departemen Keamanan. Dan semua orang di Departemen Keamanan memandang Chen Pingan dengan marah. Kamu kenal saya. Melihat penjaga keamanan di Departemen Keamanan semua memelototinya, Chen Pingan dengan penasaran bertanya kepada penjaga keamanan terdekatnya. Penjaga keamanan tidak menjawab Chen Pingan. Dia hanya terus menatapnya seperti ini. Sebelum Fang Xiaoran membawa Chen Pingan ke Departemen Keamanan, seseorang di Departemen Keamanan telah menerima informasi dari Departemen Sumber Daya Manusia dan mengetahui bahwa Chen Pingan adalah manajer keamanan yang ditunjuk oleh presiden sendiri. Selain itu, manajer asli mereka baru saja dipecat. Dengan seseorang yang sengaja mengatur langkahnya, mereka semua percaya bahwa manajer asli mereka dipecat karena presiden ingin memberi ruang bagi manajer baru. Oleh karena itu, beberapa orang yang dibawa oleh mantan manajer Departemen Keamanan sangat memusuhi Chen Pingan yang baru diangkat. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Orang di depan Anda adalah manajer Chen Pingan dari Departemen Keamanan yang ditunjuk secara pribadi oleh Presiden. Mulai sekarang, dia akan bertanggung jawab penuh atas urusan Departemen Keamanan. Semua orang bertepuk tangan dan menyambutnya. Fang Xiaoran memperkenalkan Chen Pingan kepada semua orang di Departemen Keamanan. Meskipun dia tidak puas dengan Chen Pingan dan merasa lega atas permusuhan penjaga keamanan terhadap Chen Pingan, dia tetap harus melakukan pekerjaannya di permukaan. Di hadapan Sekretaris Presiden, banyak petugas keamanan yang bertepuk tangan dengan enggan, seolah-olah mereka belum makan dan terlihat lemah. Manajer Chen, saya serahkan ini pada Anda. Jika Anda butuh sesuatu, telepon saya. Saya akan kembali ke presiden dulu. Setelah memperkenalkan Chen Pingan kepada semua orang di Departemen Keamanan, Fang Xiaoran menahan rahasia kegembiraan di hatinya, menyapa Chen Pingan, dan segera meninggalkan Departemen Keamanan. Hanya Chen Pingan dan selusin penjaga keamanan yang tersisa di seluruh Departemen Keamanan. Halo semuanya, saya manajer baru Anda. Nama saya Chen Pingan. Sekarang ikuti instruksi saya. Kapten setiap kelas akan keluar pada pagi, siang dan malam. Setelah Chen Pingan memperkenalkan dirinya,
Dia ingin kapten dari setiap kelas memahami situasi Departemen Keamanan saat ini. Akibatnya, tidak ada yang maju setelah dia selesai berbicara. Bab 53 menunggu untuk melihat leluconnya. Saat ini, di sebuah kedai kopi di seberang kantor pusat grup Sihai, seorang pria berjas dan berwajah kulit serta beberapa petugas keamanan berseragam keamanan sedang minum kopi dan menonton video pengawasan di ponsel mereka. Adegan dalam video pengawasan persis seperti adegan antara Chen Pingan dan Departemen Keamanan Grup Sihai. Pria berjas dan berwajah kulit ini adalah Qin Zigang, mantan manajer keamanan Grup Sihai yang baru saja dipecat. Dialah yang disuap oleh Chen Xinian untuk memecat penjaga keamanan di gerbang markas Grup Sihai dan membiarkan Chen Xinian memimpin orang untuk mencari masalah bagi Gao Weiwei. Pada saat yang sama, dia juga memerintahkan meja depan untuk tidak mengizinkan siapapun naik untuk mencari Gao Weiwei. Inilah sebabnya mengapa Shen Ziliang, manajer umum Bank Ruisi, telah menyapa Gao Weiwei. Tetapi Chen Pingan masih dihentikan di meja depan ketika dia datang ke grup Sihai. Siapa sangka Chen Xinian pada akhirnya gagal, meninggalkan Qin Zigang tidak hanya tanpa keuntungan apapun, tapi juga kehilangan pekerjaannya. Kesejahteraan Sihai Group terkenal di industri. Setelah dipecat, akan sulit baginya untuk mencari pekerjaan lain di Longcheng dengan kesejahteraan yang baik. Bahkan karena latar belakang Sihai Group terlalu kuat. Setelah dia dikeluarkan dari Sihai Group, hampir tidak ada perusahaan di Longcheng yang berani mempekerjakannya lagi. Dengan kata lain, setelah dipecat dari Sihai Group, dia langsung kehilangan pekerjaannya. Karena marah, dia ingin mempermalukan manajer keamanan yang baru diangkat, dan memanggil semua kapten tim yang dia bawa ke kedai kopi untuk minum kopi, sambil menyaksikan adegan memalukan di mana manajer keamanan yang baru diangkat, Chen Pingan, tidak ada seorang pun yang tersedia. Kapten keamanan juga ingin memberikan pertarungan kepada Chen Pingan yang baru diangkat, jadi mereka dengan mudah menerima undangan mantan manajer untuk minum kopi. Lihat. Tidak ada yang menjawab anak itu. Dan wajahnya berubah jelek seperti hati babi. Aku yakin anak ini akan segera menelepon beberapa dari kita. Memohon agar kita pergi bekerja. Kapten keamanan pada shift pagi menunjuk ke arah Chen Pingan di kamera pengintai dan berkata kepada beberapa rekan lainnya dengan ekspresi bangga di wajahnya. Bahkan jika dia menelepon, kita semua akan mengeluh bersama. Ya. Biarkan dia sendiri selama beberapa hari. Tampar wajahnya. Dan beritahu dia bahwa kita memiliki keputusan akhir di Departemen Keamanan Grup Sihai. Jika pekerjaannya tidak dapat dilakukan pada saat itu, Presiden Gao pasti akan memecatnya dan mengundang Bos Qin kembali. Selain itu, kapten dari dua kelas lainnya juga berteriak-teriak menghukum Chen Pingan. Qin Zigang akhirnya menunjukkan senyum puas saat melihat penampilan para kapten. Jika kapten keamanan ini tidak mematuhi manajer keamanan yang baru, dan pekerjaan keamanan grup Sihai tidak dapat dilakukan secara normal, maka si Jalang Gao Weiwei akan tahu bahwa hal itu tidak dapat dilakukan tanpa dia. Dan dia pasti akan menelepon dan memintanya untuk pergi, kembali dan terus menjadi manajer keamanan. Pada saat itu, dia dapat menggunakan ini untuk memeras Gao Weiwei agar memberinya kenaikan gaji 2 kali lipat. Atau dia akan memukulinya sampai mati dan tidak kembali. Kalian telah melakukan pekerjaan dengan baik. Jika wanita Jalang Bau itu, Gao Weiwei, meneleponku dan memintaku untuk kembali, aku pasti akan memintanya untuk memberimu kenaikan gaji. Jika dia tidak setuju, aku tidak akan kembali dan membiarkan pekerjaan keamanan grup Sihai mereka menjadi kacau. Qin Zigang membuat kue besar untuk kapten keamanan dengan senyuman di wajahnya. Terima kasih, manajer. Ketika para kapten mendengar kata-kata Qin Zigang, wajah mereka menunjukkan kegembiraan. Dan mereka berterima kasih kepada Qin Zigang dengan penuh semangat. Mereka semua memiliki ide yang sama dengan Qin Zigang. Selama tidak ada seorang pun di Departemen Keamanan yang mendengarkan anak ini, Presiden Gao pasti akan menelepon dan meminta bos mereka Qin untuk kembali dan bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan terserah mereka. Yang juga memperhatikan Departemen Keamanan adalah Gao Weiwei dan Sekretaris Fang Xiaoran dari kantor Presiden. Tuan Gao, manajer Chen sepertinya tidak bisa mengendalikan orang-orang di Departemen Keamanan.
Melihat situasi yang diawasi, Fang Xiaoran menekan rahasia kegembiraan di hatinya dan berpura-pura serius dan berkata kepada Gao Weiwei. Saya percaya padanya. Gao Weiwei memandang Chen Ping'an di bawah pengawasan komputer dan merespons dengan ringan. Faktanya, alasan mengapa semua orang di Departemen Keamanan bereaksi seperti itu bukan hanya karena manajer asli Departemen Keamanan dipecat, tetapi juga sebagian besar alasannya adalah karena Gao Weiwei menelepon Departemen Keamanan untuk membuat pengaturan terlebih dahulu, sebelum Fang Xiaoran membawa Chen Ping'an ke Departemen Keamanan. Saya ingin menggunakan metode ini untuk melatih kemampuan Chen Ping'an sehingga dia dapat mengelola organisasi Sihai yang lebih sulit di masa depan. Bab 54 Metode Chen Ping'an. Di Departemen Keamanan, Chen Ping'an melihat tidak ada yang keluar. Jadi dia melihat ke seluruh tempat. Adakah yang tahu di mana kapten kelasmu dan beritahu aku? Aku akan segera mempromosikannya ke posisi wakil manajer Departemen Keamanan. Begitu Chen Ping'an mengatakan ini, banyak penjaga keamanan menunjukkan keterkejutan, ketidakpercayaan atau kegembiraan di wajah mereka. Itu wakil manajer. Dan gajinya 3 kali lipat dari sekarang. Semuanya. Lihat aku. Dan aku melihatmu. Tidak lama kemudian, seorang satpam yang terlihat agak licik berdiri. Manajer, saya tahu kemana mereka pergi. Sebelum Anda datang, kapten kami diminta oleh manajer sebelumnya untuk pergi ke kedai kopi di seberang untuk minum kopi. Penjaga keamanan pencuri menunjuk ke kafe di seberang jendela dan berkata kepada Chen Ping'an sambil tersenyum main-main. Meskipun kapten keamanan mereka baru saja memberitahu mereka ketika mereka pergi. Jika manajer baru menanyakan keberadaan mereka, biarkan saja mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu. Jika ada yang berani mengkhianati mereka, mereka akan menghadapinya dengan keras di masa depan. Namun situasinya berbeda sekarang. Jika dia menjadi wakil manajer dan posisinya lebih tinggi dari para kapten itu, para kapten itu harus mengangguk dan membungkuk kepadanya ketika mereka melewatinya, apalagi menghadapinya. Dia memutuskan untuk bertaruh. Ketika orang lain melihat penjaga keamanan pencuri itu benar-benar berdiri dan menjawab pertanyaan Chen Ping'an, semua orang menatapnya dengan mata penuh ejekan dan rasa kasihan. Para kapten itu tidak mudah untuk diajak main-main, dan masing-masing dari mereka sangat mampu bertarung. Jika manajer baru di depannya mengingkari janjinya dan tidak mempromosikannya menjadi wakil manajer, maka dia akan menunggu balas dendam dari para kapten itu. Bolehkah aku mengetahui namamu? Chen Ping'an mengangguk, lalu bertanya kepada penjaga keamanan yang berpikiran pencuri. Namaku Zhang Xiaobo, manajer. Panggil saja aku Xiaobo mulai sekarang. Anda baru saja mengatakan di depan orang-orang besar bahwa siapapun yang menjawab pertanyaan Anda, manajer, akan dipromosikan menjadi wakil manajer. Apakah Anda bersungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan? Penjaga keamanan dengan cepat melaporkan namanya dan bertanya kepada Chen Ping'an apakah kata-katanya diperhitungkan. Saya, Chen Ping'an, selalu menepati janji saya. Mulai hari ini, Zhang Xiaobo akan menjadi wakil manajer Departemen Keamanan Grup Sihai. Saya baru saja datang ke sini dan saya tidak tahu banyak tentang Departemen Keamanan. Mulai sekarang terus, aku akan menyerahkan semua pekerjaan Departemen Keamanan Grup Sihai padamu. Saya akan segera meminta Departemen Sumber Daya Manusia mengeluarkan surat penunjukan. Chen Ping'an secara langsung mempromosikan Zhang Xiaobo menjadi wakil manajer di depan semua orang dan mendelegasikan sebagian besar kekuasaan Departemen Keamanan kepadanya. Dia hanya ingin menjadi manajer lepas tangan. Begitu Chen Ping'an mengatakan ini, banyak penjaga keamanan yang awalnya memusuhi Chen Ping'an dan merasa kasihan pada Zhang Xiaobo membuka mata lebar-lebar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa manajer baru akan begitu murah hati dan mempromosikan Zhang Xiaobo yang menganggur menjadi wakil manajer. Zhang Xiaobo juga diberi tanggung jawab penuh atas manajemen harian Departemen Keamanan. Saat ini, banyak orang yang merasa menyesal. Jika saya tahu, mereka akan menjawab terlebih dahulu. Jika tidak, posisi wakil manajer akan menjadi milik mereka. Itu adalah jabatan tertinggi selain manajer. Ini bukan sekedar promosi jabatan. Dari segi gaji, gaji asisten manajer 3 kali lipat dibandingkan gaji satpam biasa.
Zhang Xiaobo membuat lompatan besar ketika dia menjawab sebuah pertanyaan. Kamu tidak perlu iri pada Zhang Xiaobo. Aku punya pertanyaan lain di bawah ini. Selama kamu menjawab dengan baik, aku akan memberimu promosi atau kenaikan gaji. Chen Ping'an melihat mata iri semua orang ketika mereka melihat Zhang Xiaobo. Dia sangat puas dan kemudian terus berbicara kepada semua orang. Jika ada yang ingin Anda katakan, manajer, tanyakan saja. Kami akan memberi tahu Anda semua yang kami tahu. Karena Presiden Zhang Xiaobo. Segera setelah Chen Ping'an selesai berbicara, orang lain berdiri dan berbicara kepada Chen Ping'an. Kalau menyangkut urusan kepentingan, mereka harus berusaha sekuat tenaga memperjuangkannya. Meskipun dia telah kehilangan kesempatan, bahkan jika dia menjawab positif sekarang, tidak mungkin untuk langsung dipromosikan menjadi wakil manajer seperti Zhang Xiaobo, tetapi tidak buruk untuk mendapatkan kenaikan gaji. Tujuan pekerjaan mereka adalah mencari uang untuk menghidupi keluarga. Siapa yang menolak kenaikan gaji? Bab 55 Penyesalan. Jika ada di antara Anda yang memiliki nomor telepon kapten itu, hubungi mereka dan minta mereka kembali bekerja dalam waktu 10 menit. Atau Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Chen Ping'an berkata kepada semua orang lagi. Manajer, saya punya nomor telepon kapten shift pagi. Saya akan meneleponnya sekarang dan memintanya kembali. Manajer, saya punya nomor telepon kapten shift malam. Saya akan segera meneleponnya. Saya memiliki nomor telepon pemimpin regu. Setelah Chen Ping'an selesai berbicara, beberapa orang berdiri dan memanggil kapten terlebih dahulu. Mereka yang tidak bisa meraihnya hanya akan merasa iri. Manajer, Kapten shift pagi mengatakan dia merasa tidak enak badan dan tidak akan masuk kerja hari ini. Manajer, Kapten shift tengah juga mengatakan bahwa dia sedang tidak enak badan dan saat ini sedang memulihkan diri di rumah. Manajer, Kapten shift malam mengatakan bahwa bibi pacarnya ada di sini dan dia akan menjaganya di rumah selama beberapa hari. Dia mengatakan bahwa jika Anda menelepon mereka secara pribadi dan meminta mereka untuk kembali bekerja, mereka dapat mempertimbangkan dia. Tak lama kemudian, petugas keamanan meletakkan ponselnya dan melaporkan hasilnya kepada Chen Ping'an. Setelah mendengar hasil yang dilaporkan oleh beberapa orang, tidak hanya Chen Ping'an yang mengerutkan kening, tetapi penjaga keamanan lainnya tidak bisa menahan tawa. Ingin tertawa tetapi tidak berani tertawa. Bahkan bibi pacarku harus mengambil cuti untuk merawatnya ketika dia datang. Para bos jelas ingin memberikan pukulan pada manajer baru ini. Ketiga kapten di kedai kopi di seberang melihat dari kamera pengintai bahwa Chen Ping'an membuat bawahannya yang awalnya bermusuhan buru-buru menjawab pertanyaan hanya dengan satu gerakan. Dalam hatiku, aku iri pada Zhang Xiaobo itu. Awalnya, Zhang Xiaobo hanyalah seorang penjaga keamanan biasa di kelas menengah mereka. Tetapi sekarang dia telah menjadi bos mereka. Namun pada akhirnya, mereka melihat Chen Ping'an masih memiliki seseorang yang memanggil mereka untuk kembali bekerja. Dan mereka akhirnya merasa sedikit lebih seimbang. Dalam pandangan mereka, Chen Ping'an memohon agar mereka kembali bekerja. Mereka semua mencibir lalu sengaja mencari alasan untuk tidak kembali bekerja. Biarkan manajer baru Chen Ping'an merasakan konsekuensi dari tidak sedikitnya tulang punggung mereka. Kapten shift malam dengan belak-belakan meminta Chen Ping'an memohon kepada mereka sebelum kembali. Karena mereka adalah orang-orang yang paling cakap di Departemen Keamanan Grup Sihai. Jika Departemen Keamanan Grup Sihai meninggalkan mereka, mereka tidak akan bisa menenangkan situasi jika ada yang datang untuk menimbulkan masalah. Ini juga yang menjadi alasan mengapa mereka berani memberikan kekuatan kepada Chen Ping'an. Tetapi ketika mereka berpikir bahwa Chen Ping'an secara pribadi akan memanggil mereka untuk meminta mereka kembali setelah mendengar laporan dari bawahannya, tindakan Chen Ping'an benar-benar mengejutkan mereka. Karena mereka tidak ingin kembali bekerja, mereka tidak harus kembali lagi di masa depan. Kalian bertiga akan mengambil alih sebagai kapten shift pagi, siang dan malam. Sebentar lagi, kalian bertiga akan memberitahu mereka untuk kembali dalam waktu 3 hari dan mengambil barang-barang pribadi mereka. Jika tidak mereka akan dibuang sebagai sampah. Chen Ping'an melihat bahwa para kapten tidak tahu malu. Jadi tanpa ragu-ragu, dia langsung memecat ketiga kapten keamanan yang ingin memukulnya.
Terima kasih, manajer. Ketika ketiga penjaga keamanan mendengar apa yang dikatakan Chen Pingan, mereka semua berterima kasih kepada Chen Pingan dengan penuh semangat. Melihat mereka bertiga dipromosikan menjadi kapten, sisanya nyaris merasa sedih. Diam-diam aku membenci diriku sendiri karena tidak bersikap lebih proaktif sekarang. Sekalipun Anda tidak bisa dipromosikan menjadi wakil manajer, alangkah baiknya jika Anda dipromosikan menjadi kapten. Alhasil, mereka semua melewatkannya. Saat ini, tidak ada yang akan mengingat kata-kata kapten keamanan yang dipecat oleh Chen Pingan. Hanya ada penyesalan di hatiku. Ketiga kapten keamanan kedai kopi yang dipecat oleh Chen Pingan segera bergegas keluar dari kedai kopi dan berlari kembali ke markas Sihai Group. Mereka hanya ingin memberikan pukulan kepada Chen Pingan sebelumnya, dan mereka tidak ingin meninggalkan grup Sihai. Kesejahteraan grup Sihai terkenal baik di Longcheng, dan hanya orang bodoh yang ingin pergi. Bab 56 Taklukan. Kembali, ketiga kapten keamanan yang dipecat oleh Chen Pingan baru saja berdiri saat dihentikan oleh Qin Zigang. Bos Qin, si brengsek itu benar-benar memecat kita bertiga. Kita harus kembali. Kalau tidak kita akan benar-benar kehilangan pekerjaan. Mereka bertiga berkata dengan cemas setelah dipanggil untuk mampir oleh Qin Zigang. Dengan pengaruh grup Sihai di Longcheng, begitu mereka dipecat oleh grup Sihai, tidak ada perusahaan yang berani mempekerjakan mereka lagi, dan mereka akan benar-benar menganggur saat itu. Bingung, Qin Zigang memarahi mereka bertiga karena bingung, membuat mereka terlihat bingung. Apa maksudmu, Bos Qin? Mereka bertiga bingung. Bajingan itu telah menunjuk orang lain untuk menggantikanmu di depan semua orang. Bahkan jika kamu kembali sekarang, dia tidak akan bisa mengembalikan posisi kapten kepadamu. Kalau tidak, di mana wajahnya? Kata-kata Qin Zigang membuat ketiganya terlihat sangat jelek. Ya, manajer baru telah mengumumkan promosi orang lain menjadi kapten di depan umum. Demi muka, manajer baru paling banyak akan menarik kembali keputusannya untuk memecat mereka dan membiarkan mereka mulai menjadi penjaga keamanan biasa lagi bahkan jika mereka kembali sekarang. Hal lainnya adalah jika mereka memulai dari awal. Tidak hanya gajinya yang tidak akan terlalu tinggi, tetapi mereka juga harus menerima pengelolaan dari mantan bawahannya, yang tidak dapat mereka terima. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Beberapa orang memandang Qin Zigang dengan ekspresi bingung. Masalah ini mudah diselesaikan. Anda harus menemukan cara untuk memberitahu dia bahwa nilai Anda lebih penting daripada wajahnya. Dengan cara ini, dia tidak hanya tidak akan memecat Anda, tetapi dia juga akan mengembalikan posisi kapten kepada Anda. Kata Qin Zigang sambil setengah tersenyum. Dia sudah memecat kita. Bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa nilai kita di hadapannya lebih penting daripada wajahnya? Meskipun mereka bertiga merasa perkataan Qin Zigang masuk akal, mereka tetap terlihat frustrasi. Kamu bodoh. Kalian bertiga awalnya adalah orang yang paling cakap di Departemen Keamanan Grup Sihai. Selama seseorang pergi ke Grup Sihai untuk menimbulkan masalah, seperti Tuan Li, yang ditunjuk sebagai manajer tingkat tinggi, Departemen Keamanan Grup Sihai tentu saja akan memikirkan Anda jika tidak ada orang yang dapat mengambil alih pekerjaan itu sendiri. Saya tahu nilai Anda. Kata-kata Qin Zigang membuat mata ketiga orang itu berbinar. Bos Qin, kamu masih hebat. Kami akan menghubungi Tuan Li sekarang. Selama Tuan Li datang untuk membuat keributan, nilai kami akan tercermin. Saat itu, Tuan Gao mungkin harus mengundang kami kembali secara pribadi. Pada saat itu, kami akan memberitahumu bahwa kami tidak akan kembali meskipun Bos Qin tidak kembali. Tuan Gao pasti akan memecat orang itu dan membayar gaji yang tinggi kepada Bos Qin untuk mengambil alih Departemen Keamanan Grup Sihai. Beberapa orang memikirkan kegembiraan itu, dan wajah mereka menunjukkan kegembiraan. Semua kekhawatiran yang saya miliki sekarang hilang. Saudaraku yang baik, selama aku bisa kembali ke Sihai Group, keuntungannya akan menjadi milikmu. Qin Zigang juga berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, merasa bahwa Gao Weiwei harus segera dengan rendah hati mengundang mereka kembali secara langsung. Ketika Qin Zigang dan yang lainnya menghubungi Tuan Li, Chen Pingan telah memenangkan hati semua orang di Departemen Keamanan dengan mempromosikan Zhang Xiaobo dan lainnya
membuat semua orang di Departemen Keamanan dengan patuh mendengarkannya. Fang Xiaoran di kantor CEO melihat bahwa Chen Ping'an telah mengurus Departemen Keamanan seperti ini. Dia diam-diam membencinya. Tetapi dia tidak berani menunjukkannya di depan Gao Weiwei. Gao Weiwei mengangguk puas saat melihat betapa cepatnya Chen Ping'an menyingkirkan duri di Departemen Keamanan. Saya berpikir dalam hati bahwa dia layak menjadi senior Chen. Sekalipun dia belum pernah menjadi manajemen sebelumnya, dia masih bisa mengelola suatu departemen dengan jelas. Sekretaris. Sesuai keinginan manajer Chen, minta Departemen Sumber Daya Manusia untuk memberikan promosi dan kenaikan gaji kepada Zhang Xiaobo dan orang lain dari Departemen Keamanan. Setelah Chen Ping'an meninggalkan Departemen Keamanan, Gao Weiwei mengalihkan pandangan dari kamera pengintai, berbalik dan memberikan instruksi kepada Sekretaris Fang Xiaoran di belakangnya. Ya, Presiden. Saya akan segera mengaturnya. Fang Xiaoran meninggalkan kantor presiden. Dalam perjalanan ke Departemen Sumber Daya Manusia, dia melihat ke kiri dan ke kanan. Ketika dia melihat tidak ada yang memperhatikannya, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan WeChat ke Tuan Li, melaporkan kejadian antara Chen Ping'an dan Gao Weiwei. Bab 57 Nonamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Setelah Chen Ping'an mendelegasikan semua hak pengelolaan Departemen Keamanan kepada Zhang Xiaobo, dia pulang kerja. Zhang Xiaobo itu tampaknya adalah seorang pencuri dan sedikit suka berdiam diri. Tetapi orang seperti ini sangat pintar dan sedikit pandai. Ini adalah pedang bermata dua. Jika digunakan dengan baik, dapat menyelamatkan banyak masalah. Sama seperti para menteri pengkhianat di zaman dahulu yang mengetahui siapa pendukung mereka. Mereka berusaha keras untuk menyenangkan kaisar dan membantunya menyampaikan kekhawatirannya. Selama kaisar cukup kuat, dia dapat mengintimidasi pejabat pengkhianat untuk menggunakannya demi kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, dalam sejarah, sebagian besar pejabat tinggi di masa damai dan sejahtera adalah menteri yang pengkhianat. Chen Ping'an yakin bahwa dia bisa mengendalikan orang yang suka berdiam diri seperti Zhang Xiaobo. Bagaimanapun, dia tidak peduli dengan gajinya. Dia hanya ingin memiliki pekerjaan yang serius untuk Li Ruonan, tanpa dia harus khawatir mengatur pekerjaan untuknya sepanjang hari. Ketika Chen Ping'an kembali ke apartemen setelah pulang kerja, Li Ruonan sudah berangkat kerja. Tetapi Mu Wancheng dan Qin Xiu sudah menunggunya di ruang tamu. Chen Ping'an mengira Mu Wancheng ada di sini untuk menemui Qin Xiu. Jadi dia tidak memperhatikan. Dia tidak menyapa mereka berdua setelah memasuki pintu, dan langsung berjalan ke kamarnya. Dia dan Mu Wancheng hanyalah pasangan palsu selama 3 bulan. Ketika waktunya habis, mereka akan bercerai dan tidak ada hubungannya satu sama lain. Terlebih lagi, keluargamu telah mengusirnya dengan begitu kejam. Jadi dia tidak diperlukan agar terlihat bagus di Mu Wancheng. Chen Ping'an. Hentikan. Tepat ketika Chen Ping'an hendak membuka pintu dan kembali ke kamarnya, Mu Wancheng memanggilnya dari belakang. Ada apa dengan nonamu? Chen Ping'an berhenti dan menoleh ke arah Mu Wancheng yang marah dan bertanya. Ketika Mu Wancheng melihat Chen Ping'an berbalik, dia tiba-tiba merasa bahwa Chen Ping'an di depannya telah sedikit berubah, dan dia tampaknya memiliki temperamen yang khusus. Kenapa? Aku tidak boleh meneleponmu jika tidak terjadi apa-apa. Mu Wancheng menggelengkan kepalanya, menyingkirkan beberapa hal yang berantakan dari pikirannya, dan menggoda Chen Ping'an dengan setengah tersenyum. Pagi ini, Mu Wancheng dan ayahnya pergi untuk berpartisipasi dalam penawaran proyek rekonstruksi Kota Barat. Mungkin karena tersiar kabar bahwa Dewa Perang Lama secara pribadi mengirim orang untuk mengundang orang menghadiri pesta ulang tahun, yang memberikan keluargamu mereka poin tambahan untuk penawaran ini. Mereka keluargamu mengalahkan saingan mereka keluarga Liu dalam satu gerakan dan berhasil memenangkan proyek renovasi di barat kota. Jadi dia dalam suasana hati yang baik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda Chen Ping'an. Sakit. Chen Ping'an hanya menanggapi godaan Mu Wancheng dengan 2 kata, lalu berbalik dan kembali ke kamarnya. Tapi 2 kata ini membuat marah Mu Wancheng. Chen, siapa yang kamu panggil sakit? Kemarilah. Jika kamu tidak memberitahuku dengan jelas hari ini, aku, Mu Wancheng, tidak akan pernah selesai denganmu.
Mu Wancheng berjalan mendekat dan menendang pintu Chen Pingan dengan marah dan berkata dengan marah. Cheng Zi, aku punya kunci kamarnya. Apakah kamu ingin membuka pintu dan masuk untuk memberinya pelajaran? Melihat sahabatnya sangat marah, Qin Xiu bertanya dari samping. Dia pernah tinggal di kamar ini sebelum Chen Pingan pindah. Tetapi kemudian pindah ke kamar lain. Tetapi dia masih memiliki kunci kamar ini. Bawakan. Tanpa berkata apa-apa, Mu Wancheng meminta sahabatnya untuk mengambilkan kuncinya. Ini kuncinya. Kamu bisa membukanya sendiri. Aku ke toilet dulu. Qin Xiu, yang merasa sedikit tidak nyaman di perutnya, menyerahkan kunci kepada Mu Wancheng dan berlari ke toilet. Chen Pingan yang sudah lama berlarian di luar hari ini, merasa lengket di badannya dan melepas baju dan celananya begitu memasuki kamar. Akibatnya, begitu dia selesai melepas pakaiannya, Mu Wancheng membuka pintu dengan kunci dan menerobos masuk dengan marah. Chen Pingan, yang berdiri di balik pintu, menempel pada Mu Wancheng yang tiba-tiba membuka pintu dan masuk. Di mana orang-orangnya? Mu Wancheng tidak memperhatikan Chen Pingan ketika dia memasuki pintu, dan bergumam bingung. Nona, apa yang ingin kamu lakukan? Chen Pingan, yang terdesak di balik pintu, mengulurkan tangannya untuk mendorong Mu Wancheng menjauh, dan bertanya pada Mu Wancheng yang menerobos masuk dengan ekspresi kesal di wajahnya. Mendengar suara kebencian Chen Pingan, Mu Wancheng, yang didorong menjauh, berbalik dan menemukan bahwa Chen Pingan telah menanggalkan pakaian dan berdiri di belakangnya, menatapnya dengan mata cabul. Ah, jangan datang. Mu Wancheng sangat ketakutan dengan kemunculan Chen Pingan hingga dia berteriak dan tanpa sadar ingin lari. Dalam kepanikan, dia tidak sengaja menginjak roknya, dan tubuhnya terjatuh tak terkendali ke pelukan kekar Chen Pingan.